Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah serial dari kitab Daniel. Dan di serial yang pertama ini saya akan menyampaikan dari Daniel pasal yang pertama. Dan khotbah ini saya beri judul Sukses Meskipun di Bawah Tekanan. Sukses Even Under Pressure. Saudara-saudara, begitu mudah mungkin atau lumrah saja jikalau seorang sukses pada saat dia tidak ada di bawah tekanan. Pada saat keadaan tenang, aman, pada saat dia tidak mengalami penderitaan, kesempatan yang besar. Namun jika seseorang mengalami tekanan, mengalami penderitaan, peluang yang sangat kecil, bahkan mungkin tertutup, namun dia bisa sukses, saudara-saudara, itu adalah luar biasa. Dan pada saat ini kita akan melihat, saudara-saudaraku, seorang anak Tuhan yang mengalami sukses meskipun dia ada di bawah tekanan yang begitu kuat pada saat dia hidup atau tinggal di daerah itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sukses di dalam Tuhan bukan berbicara tentang kekayaan, materi, kebendaan, dan lain-lain. Namun, sukses di dalam Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti Matius 6 ayat 33 di sini katakan, saudara-saudaraku. Jadi sukses di dalam Tuhan berarti mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kemudian yang lain atau semuanya yang kita butuhkan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudaraku, bukan berarti kita tidak perlu berupaya, kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu berjuang untuk mencapai keberhasilan di berbagai bidang kehidupan yang kita geluti. Bukan berarti demikian, saudara-saudara. Namun pada saat kita fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati segala usaha, segala pekerjaan, segala upaya perjuangan yang kita lakukan, sehingga kita dapat mengalami kesuksesan di berbagai bidang tersebut. Jikalau kita fokus kepada agendanya Tuhan, maka Tuhan akan fokus kepada agendanya kita. Apa yang menjadi agenda kita, saudara-saudara? Agenda kita tentunya untuk kebutuhan kita tercukupi, kehidupan kita mengalami sukses di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, semua tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh baik di dalam Alkitab, ya seperti kita ketahui bahwa di dalam Alkitab ada tokoh baik, tokoh jahat, good guys, bad guys. Ada nabi benar, ada nabi palsu, ada history maker, ada trouble maker, saudara-saudara. Nah, semua tokoh baik di dalam Alkitab, semuanya mencapai sukses dalam standar ini. Nah, karena itu saudara-saudaraku, saya rindu kita juga semua mengalami kesuksesan di dalam Tuhan, mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain, saudara-saudaraku, itu urusan Tuhan untuk memberkati kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat bersama kisah tentang Daniel. Saudara, tempat di mana Daniel tinggal adalah dunia yang penuh dengan tekanan. Seperti dalam gambar ini, saudara, dia sedang ada di gua singa. Nanti kita lihat di seri-seri khotbah yang selanjutnya, saudara. Namun Daniel memberikan kita sebuah teladan bagaimana menjadi sukses hidup untuk Tuhan meskipun di bawah tekanan. Saudara-saudaraku, mari kita terus belajar dari kisah ini. Saya akan baca Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2 yang mengawali kisah ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya.
perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbandaraan dewanya. Di ayat yang kedua, kata kuncinya adalah Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda kepada Nebukadnezar. Jadi saudara-saudaraku, ini tidak sekedar peristiwa kekalahan militer dari kerajaan Yehuda kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Namun tindakan ini adalah hukuman dari Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku, seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah akibat dari perbuatan kita di masa yang lalu, atau perbuatan orang tua kita di masa yang lalu, sehingga kita merasakan dampaknya. Namun saya mau katakan, saudaraku, jikalau ini terjadi pada saudara, jangan sedih, jangan khawatir, jangan frustasi, karena selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk memulai dengan lebih baik lagi bersama dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Daniel dan rekan-rekan. Saudara-saudara, selanjutnya ayat ini berkata, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara-saudaraku, ada sejumlah besar pemuda keturunan raja dan bangsawan yang dibawa dari Israel dan Yehuda. Mereka memiliki fisik yang oke, mereka memiliki otak yang oke. Mereka diseleksi, dipilih, dibawa ke istana Raja Babel. Dan di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi saudara-saudaraku, yang dibawa ke istana Raja Babel bukan hanya mereka berempat, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, tetapi ada sejumlah besar pemuda-pemuda Israel dan Yehuda. Dan diperkirakan mereka berusia sekitar 16-17 tahun, saudara-saudara. Masih remaja, masih muda. Mereka diambil dari keluarga mereka dan dibawa ke istana Raja Babel. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini pola pikir Nebukadnezar. Saudara, biasanya seorang raja yang menaklukkan daerah lain, maka keturunan raja yang ditaklukkan tersebut atau orang-orang bangsawan di negara yang ditaklukkan tersebut akan dibunuh, akan dibantai habis, atau paling ringan mereka akan dipenjarakan, tidak akan dilepaskan. Mengapa begitu, saudaraku? Karena mereka bisa menjadi ancaman kalau mereka dibiarkan bebas, saudara-saudara. Suatu hari mereka bisa mempengaruhi rakyatnya kembali dan melakukan pemberontakan. Sehingga biasanya, saudaraku, seperti saya katakan tadi, mereka dibantai, mereka dibunuh, atau paling sedikit mereka dipenjarakan. Tetapi saudaraku, pola pikir Nebukadnezar berbeda. Dia tidak melakukan itu, tetapi justru dia memilih anak-anak raja dan keturunan bangsawan tersebut untuk dibawa ke istananya. Dan dia melihat orang-orang tersebut dapat menjadi keuntungan bagi negaranya. Nah, karena pola pikir Nebukadnezar ini, selamatlah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kita melihat selanjutnya, saudaraku. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego.
Saudara-saudaraku, kita melihat di sini dari ayat ini ada strategi yang dilakukan oleh Nebukadnezar untuk mengubah anak-anak Israel dan Yehuda tersebut, saudara. Sehingga yang seharusnya dapat menjadi ancaman, dapat menjadi keuntungan bagi negaranya. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudaraku. Yang pertama, raja ingin mengubah kebiasaan mereka, di mana anak-anak muda itu tidak makan makanan daging-dagingan yang dimakan oleh raja atau orang-orang Babel, dan tidak minum anggur. Tetapi di sini, saudaraku, mereka disediakan itu dan disuruh untuk makan. Apa yang ingin dilakukan Nebukadnezar adalah mengubah kebiasaan mereka. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku, mereka dididik selama 3 tahun. Setelah kebiasaan mereka diubah, paradigma mereka juga mau diubah oleh Nebukadnezar. Mereka mau dicuci otak agar mereka dapat berpikir, atau pola pikir mereka menjadi pola pikir orang-orang Babel, atau seperti yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian yang ketiga, saudaraku, nama-nama mereka diubah. Dan ternyata, saudaraku, perubahan nama ini tujuannya adalah ingin mengubah identitas mereka. Kata identitas, saudaraku, berasal dari bahasa Latin yang artinya kesamaan. Nah, rupanya, saudaraku, nama-nama yang dimiliki 4 pemuda ini identik dengan Allah Israel, identik dengan Allah yang mereka sembah. Dan setelah nama mereka diubah, mereka diharapkan memiliki identitas yang baru sesuai dengan nama dewa di Babel, saudara-saudara. Mari kita lihat, saudara. Daniel, artinya Allah adalah hakim. Namanya diubah menjadi Belsazar, yang artinya disukai oleh dewa Bel. Dewa Bel adalah salah satu dewa di Babel. Kemudian Hananya, artinya adalah Allah adalah anugerah, diubah menjadi Sadrak. Sadrak artinya perintah dari dewa bulan atau dewa aku. Ini arti nama Sadrak. Misael, yang artinya siapa seperti Allah, diganti namanya menjadi Mesak, yang artinya siapa seperti Aker. Aker ini adalah juga nama dewa di Babel. Kemudian Azaria, saudara, yang artinya Tuhan adalah penolongku, namanya diganti menjadi Abednego, yang artinya hamba dari Nebo atau hamba dari Nego, yang juga nama dewa di Babel. Saudara-saudaraku, identitas mereka diubah. Nama mereka yang identik dengan Allah mereka, dengan perbuatan Allah mereka, diubah menjadi identik dengan dewa-dewa kafir atau dewa orang-orang Babel. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita melihat di sini, dan sama seperti pada saat ini, saudara, ada 3 hal yang ingin diubah iblis dari orang percaya. Yang pertama, saudaraku, dia ingin mengubah kebiasaan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iblis ingin kebiasaan yang dimiliki oleh orang percaya berubah, saudara-saudara. Dengan segala cara, iblis mau kebiasaan orang-orang Kristen adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Padahal di dalam Alkitab diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Karena itu hati-hati dengan pergaulanmu, hati-hati dengan pergaulan saudara. Jangan sampai itu mengubah kebiasaan orang-orang percaya. Yang kedua, saudaraku, mengubah paradigma atau pola pikir. Iblis mau agar pola pikir kita tidak seperti yang Alkitab ajarkan. Karena itu dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan,
Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara-saudara, do not conform to this world, but transform by the renewing of your mind. Pembaruan pikiranmu. Karena itu saudara-saudaraku penting sekali. Setiap hari kita membaca Alkitab, berdoa membaca Alkitab, agar pola pikir kita sesuai dengan pola pikirnya Alkitab, pola pikirnya Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, mengubah identitas sebagai orang percaya, sehingga identitas kita menjadi sama dengan identitas orang dunia, menjadi sama dengan identitas orang-orang tidak percaya, saudara-saudara. Karena itu sangat disayangkan sekali. Di dalam penjara, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen di sana. Ada banyak nama-nama Kristen di sana. Ada Petrus, ada Paulus, ada Stefanus, bahkan ada mungkin yang namanya Kristian. Karena mereka tidak sadar bahwa identitas mereka sudah diubah oleh iblis. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat ayat selanjutnya. Di sini dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudaraku, tindakan kunci yang dilakukan oleh Daniel di ayat ini dikatakan Daniel berketetapan. Berketetapan di sini artinya berkomitmen untuk melakukan ketetapan Tuhan. Dan Daniel melakukannya, saudara. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara-saudaraku, dengan melakukan ini, Daniel diperhadapkan kepada resiko dia akan mengalami hukuman dari raja, saudara-saudara. Tetapi pilihan ada di tangan Daniel. Dia mau taat kepada Allah atau takut kepada manusia. Dan ternyata, saudaraku, Daniel dan rekan-rekan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan puji Tuhan, saudaraku, pada saat seseorang memiliki komitmen untuk melakukan ketetapan Tuhan, pada saat seseorang lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, Tuhan akan membuka jalan. Perhatikan di sini, saudaraku, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah membuka jalan, saudara-saudara. Kemudian kita melihat, saudara-saudaraku, di ayat ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kita mulai membiasakan diri menyebut Hananya, Misael, Azaria dibanding dengan Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun nama itu lebih terkenal, saudara-saudara. Nah, saudara, kemudian pada saat pemimpin pegawai istana itu berkata dia takut kalau seandainya Daniel dan rekan-rekan tidak mau memakan santapan raja dan minuman anggur, mereka kelihatan kurang sehat, mereka kelihatan kurus, berpenyakitan. Namun Daniel katakan, saudara-saudara, kepada penjenang itu untuk melakukan uji coba. Kita lihat, saudara-saudara, ya. Nah, di ayat 12 di sini katakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi ditantang, saudara-saudara.
Dan akhirnya ayat 14, didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari, saudara. Jadi anak-anak muda yang lain, saudara, mereka makan makanan santapan raja dan anggur, tetapi Daniel dan rekan-rekan tidak. Dan kemudian dilakukan uji coba. Bagaimana hasilnya, saudara-saudara? Ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dan kemudian saudaraku di ayat 16 dikatakan penjenang itu akhirnya melakukan seperti yang Daniel minta, saudara-saudara. Saudara, pada saat kita berkomitmen untuk melakukan ketetapan Tuhan, pada saat kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, pada saat kita berkomitmen untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan bekerja untuk menolong kita. Maka Tuhan bekerja untuk memberkati kita. Saudara-saudaraku, bukan hanya secara fisik mereka lebih sehat. Ternyata, saudaraku, kita perhatikan. Ayat 17 dikatakan bahwa kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nanti kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, di khotbah selanjutnya, bagaimana Daniel dapat menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, ayat 18, setelah lewat waktu ini ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, saudaraku. Level mereka berbeda, saudara. Anak Tuhan levelnya harus berbeda. Berbeda dalam kebiasaan, berbeda dalam tindakan, berbeda dalam intelektual. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang empunya langit dan bumi. Di ayat 20, saudara-saudaraku, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaannya. Jadi saudara-saudaraku, bukan hanya secara fisik, tetapi dari intelektual mereka jauh dibanding yang lain. Bahkan dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Orang yang siap bayar harga untuk berketetapan, untuk berkomitmen ikut Tuhan, untuk berkomitmen melakukan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, bukan saja kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi kita mendapatkan kesuksesan di berbagai bidang kehidupan yang sedang kita geluti, saudara-saudaraku. Kesimpulan firman Tuhan ini, saudaraku, yang pertama, kita ada di dunia yang penuh dengan tekanan. Dan saat ini, saudaraku, tekanan yang paling berat mungkin yang kita hadapi pada masa-masa ini, yaitu tekanan karena COVID-19. Karena COVID-19 membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia secara umum, Indonesia, dan di kota di mana saja kita berada. Kita juga mengalami tekanan sebagai kaum minoritas. Sebagaimana Daniel, dia mengalami tekanan begitu berat. Tekanan dalam sisi budaya, tekanan dari sisi keyakinannya, tekanan dalam hal kebiasaannya yang harus diubah, tekanan dalam berbagai hal, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, saudaraku, tetapi kita harus bersinar bagi Tuhan meskipun ada di bawah tekanan. Yang ketiga, saudaraku, saat kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita menghadapi dan mengatasi tekanan yang kita alami.
Sebagai akibatnya, Tuhan akan memberkati kita menjadi sukses di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di seri khotbah tentang Daniel ini, saudara-saudara kiranya dapat memberkati setiap saudara sekalian. Kiranya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan menjadi sukses di dalam Dia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.